lagi bersama saya, Elfrida Yuliana Yuina. Hari ini saya kembali membuatkan satu parodi atau video dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam hal ini saya akan mengambil salah satu judul atau dari buku ini saya mengambil salah satu judul, yaitu Hidup dalam Kemiskinan dan Kekayaan. Baik, bahwa tentunya tidak terlepas dari video-video sebelumnya bagaimana saya menjelaskan terkait dengan kedua hal tersebut, bahwa sebagai kita adalah masyarakat Indonesia yang tentunya kita tahu kondisi ataupun masalah-masalah ekonomi yang sedang atau dalam situ sekarang, bahwa kita sedang mengalami hal-hal tersebut atau kekrisisan hal tersebut. Dalam hal ini bahwa tidak terlepas dari kegagalan ataupun permasalahan ekonomi yang tentunya menjadi salah satu faktor ketidakmampuan kita baik dalam memenuhi kebutuhan hidup, melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau ke SMA atau perguruan tinggi, masuk dalam ruang atau ruang lingkup lapangan pekerjaan, ataupun berbagai bentuk yang tentunya menjadi salah satu hambatan ataupun kendala kita yang tentunya mengurangi ataupun dapat mendapatkan solusi mengatasi terkait dengan kemiskinan tersebut. Kekayaan yang saya maksud bahwa ada orang-orang tertentu atau orang-orang yang pejabat-pejabat besar yang tentunya selalu hidup dalam kepunyaan ataupun apa yang mereka miliki itu adalah betul adanya melalui usaha dan kerja keras yang mereka dapat. Itu adalah mungkin ada orang-orang juga orang-orang atau masyarakat yang dimana mereka punya ataupun kemampuan mereka miliki itu hanya sebatas betul-betul memenuhi kebutuhan mereka. Melihat dari realitas yang ada ataupun kenyataan yang ada, bahwa betul adanya banyak ataupun kendala yang sekarang masih kita alami. Melihat dari kondisi apalagi dalam situasi COVID sekarang, krisis ekonomi itu dibilang semakin melipat gandakan untuk sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu. Dan seperti yang realitas sekarang yang terjadi, kita tidak perlu keluar ataupun kita melihat saja kondisi ataupun situasi masalah sosial yang ada di lingkungan di mana kita tempat tinggal. Seperti di NTT sekarang juga menjadi salah satu kendala, bahwa betul adanya bahwa banyak anak-anak yang tidak melanjutkan ke bangku sekolah atau perguruan tinggi karena melihat dari ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah. Juga menjadi kendala bahwa kekrisisan ekonomi itu dapat menghambat berbagai macam kegiatan ataupun bentuk aktivitas terkait dengan betul adanya bahwa kita itu selalu hidup di dalam dua hal tersebut, itu kekayaan dan kemiskinan. Akan tetapi ada juga bahwa melalui usaha atau perjuangan tentunya kita bisa mencapai titik-titik tersebut. Kita bisa mengisi ruang ataupun kemampuan kita, bahwa betul adanya hal-hal tersebut tuh menjadi salah satu toleransi kita, bahwa ini kedepannya tentu akan mendapatkan pintu terbuka yang dimana kita harus mampu mendobrak tentu adanya melalui proses pendidikan atau usaha yang kita dapat sekarang. Bahwa rasa-rasa kita bisa ataupun sebagai generasi tentunya kita diasupi berbagai ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan itu dapat mencerminkan dalam ini dapat membuka pikiran wawasan kita, bagaimana kita menggali, menemukan serta merealitakan hal tersebut untuk dunia nyatanya, untuk bagaimana kita mengatasi hal-hal atau masalah ekonomi tersebut. Jadi di sini sangat menuntun kita sebagai anak regenerasi, bahwa kita betul harus terlibat partisipasi dalam betul adanya kita dalam lingkungan masyarakat. Tentunya kita melalui proses-proses atau tahapan-tahapan belajar bagaimana kita harus berada dalam situasi itu dan bagaimana kita keluar dari hal-hal tersebut. Begitu penting juga kita salah satu bentuk usaha ataupun perjuangan kita, terlebih khusus kita yang sudah di bangku perkuliahan, bagaimana tentunya di sini kita belajar banyak hal dan bagaimana kita memberikan satu konsep untuk
terjun dunia lapangan kerja atau menciptakan peluang pekerja, atau sebagai anak regenerasi yang tentunya bagaimana kita bisa membaca peluang, menciptakan suatu bentuk untuk bisa keluar dari hal-hal yang tentunya dapat menghambat ataupun berbagai masalah ekonomi. Dari sini juga salah satu bentuk ataupun solusi dari saya bahwa ketika kehadiran media sosial sangat membantu kita bagaimana kita melihat atau membaca peluang bahwa banyak hal yang tentunya kita bisa kelola untuk bisa keluar dari zona-zona tersebut. Zona dalam hal ini bahwa kekrisisan terjadi itu karena kendala dari kita sebagai masyarakat juga yang terlalu tidur dalam kenyamanan hal-hal tersebut. Akan tetapi yang menjadi realitas sekarang bahwa kendala pertama adalah bagaimana kita membaca peluang. Jadi menciptakan atau mengembangkan potensi yang kita miliki, keterampilan yang miliki. Itulah anak regenerasi yang serba hidup dalam copy paste atau serba hidup dalam dunia yang serba ada, akan tetapi kita tidak mengkolaborasi menggali hal-hal yang tentunya sudah ada dalam potensi diri kita miliki. Jadi di sini akan menjadi salah satu solusi atau kemampuan kita bagaimana kita menarik hal-hal tersebut untuk kita bisa pahami apa yang sebetulnya dicari dalam masyarakat Indonesia, bagaimana hal-hal tersebut kita bisa hadirkan hal-hal baru yang tentunya dapat mengurangi krisis tersebut. Yang saya tawarkan adalah yang pertama, kita harus sebagai anak yang lahir di negeri regenerasi yang tentunya mampu. Seperti itulah yang saya akan jelaskan bahwa yang menjadi poin-poin yang harus kita perhatikan tadi sebagai anak regenerasi yang lahir dari dunia yang serba digital, bahwa kita harus bisa menggunakan aplikasi atau media sosial yang tentunya berdampak nilai positif semua. Bagaimana kita menggunakan media sosial yang tentunya membaca peluang untuk belajar berbisnis secara online, itu adalah salah satu bentuk untuk kita bisa bahwa media sosial itu ketika kita gunakan nilai-nilai positif tentunya membantu kita untuk memenuhi peluang-peluang yang kita bisa isi dengan dunia bisnis tadi. Yang ketiga adalah belajar meningkatkan keterampilan yang kita miliki. Keterampilan dalam hal ini adalah tentunya kita punya keterampilan atau kemampuan dalam diri kita, bagaimana kita menggalinya, bagaimana kita memprakteknya, tentunya akan mendapatkan suatu hal yang bagus. Bahwa keterampilan yang dimiliki itu tentunya tidak semua orang sama. Tapi dalam hal ini keterampilan bagaimana itu ketika mungkin dalam dunia public speaking, menulis ataupun banyak hal lah dalam hal ini, bahwa hal yang menjadi paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan keterampilan atau kemampuan yang kita miliki. Yang berikut adalah belajar, tentunya belajar bukan hanya dalam satu sumber, belajar dalam arti belajar meningkatkan relasi dengan orang dalam bangun interaksi. Secara sederhananya bahwa kita itu berteman bukan hanya berteman karena ada maunya, tapi berteman untuk meningkatkan peluang-peluang yang dimana kita bisa melatih diri untuk tentunya hadir dan menciptakan suatu peluang yang tentunya kita terbiasa dengan hal-hal tersebut yang tentunya berbau negatif. Yang berikut adalah belajar bukan hanya untuk mendapat ilmu, tapi bagaimana kita bisa memahami hal tersebut, bagaimana kita bisa mengkolaborasi menciptakan secara real dan nyatanya dalam dunia masyarakat. Karena kita hidup dalam masyarakat itu bukan hanya materi saja, tetapi bagaimana kita mempraktekannya, dalam hal ini bahwa tentunya memberikan peluang atau cipta peluang sehingga masyarakat juga akan bisa mengerti ketika kita bisa menyederhanakan hal tersebut, mengerti dengan apa yang masyarakat inginkan. Karena peluang terbesar adalah atau kemampuan terbesar adalah kembali kepada diri kita, bagaimana kita meningkatkan keterampilan tersebut. Untuk hal tersebut itu semuanya kembali kepada diri kita, bagaimana kita memberikan pandangan yang bagaimana itu media sosial, bagaimana kehidupan masyarakat, yang bagaimana peluang-peluang ataupun kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kita harus belajar hal-hal apa saja yang masih masyarakat alami atau masih kendala untuk meningkatkan atau kemajuan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam hal ini bahwa sebagai regenerasi kita harus bisa memahami masalah-masalah ataupun yang sekarang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu adalah menjadi satu hal langkah atau peluang bagi kita untuk bisa menemukan solusi dalam hal-hal tersebut, bahwa
karena harapan mereka adalah sebagai anak yang sudah berada di bangku kuliah dan anak yang punya wawasan, tentunya mereka mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Karena yang menjadi landasan dasar di sini adalah bahwa kemiskinan, kalau kekayaan itu mungkin setiap orang kan ketika kita mendapatkan posisi atau status sosialnya itu tergantung ketika kita masih beranjak atau berada di posisi paling bawah, bagaimana kita proses untuk meningkatkan hal-hal tersebut dengan berbagai proses melalui pendidikan ataupun daya perjuangan kita, baik itu dalam dunia bisnis ataupun lain sebagainya. Maka dari itu kembali kepada diri kita masyarakat untuk bisa memahami atau belajar dengan berbagai hal tersebut. Dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.